Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2110601022. Di sini saya akan membuat video argumentasi atas analisis yang dilakukan tentang persoalan tafsir ilmiah tentang pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Tafsir ilmiah tentang pembusukan. Surah Az-Zumar ayat 39, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya, para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat itu, karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunnatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Modern telah menemukan adanya jasa training yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Bakteri misalnya yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Biologi modern telah menemukan adanya jasa training yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Bakteri misalnya yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam atau fikih Islam dan bagaimana cara menghasilkan hukum yang dimaksud, yaitu ushul fikih, dengan berbagai variasinya. Selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Menurut Abil Al-Jabri, nalar bayani terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fikih, teologi, dan ilmu balak. Nalar bayai bekerja menggunakan mekanisme yang sama, berangkat dari dikotomi antara lafaz al-makna, al-af'ar, dan al-jauhar. Di kalangan ahli bahasa al-lughawiyun misalnya, mereka ada dalam melacak kosakata bahasa Arab dan mengumpulkannya ke dalam sebuah kamus, pertama-tama menghimpun kosakata Arab dan memilah-milahnya antara makna kosakata yang dipakai al-mustamal dan makna kosakata yang tidak dipakai, yaitu al-mulmal. Ini berarti bahwa kalangan lughawiyun telah menjadikan lafal atau kata sebagai hipotesa teoritis untuk menilai kemungkinan dipakai tidaknya sebuah
Kosakata. Kosakata yang maknanya masih dipakai dijadikannya sebagai patokan atau asal. Jika ditemukan kosakata yang maknanya tidak dipakai, maka harus dikembalikan kepada masyarakat Arab melalui apa yang dikenal dengan sima. Setidaknya cara seperti ini yang pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Arab, semisal Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Selanjutnya ada irfani. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik irfani adalah exterior atau bagian batin, oleh karena itu rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Kalangan irfaniyun dalam dunia Islam menjadikan istilah zafir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dan memandang dunia, memperlakukan segala sesuatu. Dari makna menuju lafaz, batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan, karena batin adalah hakikat, sementara zafir adalah teks, adalah penyinar. Pola sistem berpikir seperti itu di kalangan irfaniyun menurut Al-Jabri dapat dirujuk misalnya pada Abu Hamid Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh Quran adalah batinnya, bukan zahirnya. Agar hakikat dapat disingkap, maka makna harus dijadikan asal, sementara lafaz mengikutinya. Demikian halnya Al-Musabi sebagaimana telah dikutip oleh Al-Jabri. Pernah mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran ada yang zahir dan batin. Adapun yang zahir adalah bacanya tilawah, sedangkan yang batin adalah takwilnya. Selanjutnya ada burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks yang suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntuhan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis seperti ilmu biologi, fisika, astronomi, geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Menurut Al-Jabri, epistemologi burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumbuh pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Cara berpikir seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gaya logika Aristoteles. Jadi kesimpulannya, pendekatan bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi realita dan fisik atas realitas fisik. Sedangkan pendekatan irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan dengan pernyataan universal. Dan pendekatan burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.